Hai semua, untuk mengirimkan ore atau biji tambang menuju tempat pengolahan, bisa menggunakan kapal kargo curah atau bulk carrier. Pada proses bongkar muat tersebut, bisa menggunakan berbagai macam alat, tergantung kebutuhan serta kondisi di lapangan. Dan berikut ini adalah proses singkat bongkar muat biji tambang. Bulk carrier atau kapal kargo curah adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan seperti batu bara, biji besi, biji-bijian, dan lain-lain. Berbeda dengan kapal general cargo yang dapat memuat beberapa jenis kargo yang berbeda, bulk carrier ini hanya dapat mengangkut satu jenis kargo saja atau homogen kargo. Bulk carrier termasuk tipe single decker dan tidak dapat mengangkut kontainer. Di dalam kapal ini, terdapat cargo hold atau bagian untuk menempatkan kargo yang dilengkapi dengan hatches atau penutup untuk melindungi kargo. Kelebihan bulk carrier, atau sering disebut juga bulker ini, adalah memiliki daya angkut yang besar dalam memuat curah. Dan dikatakan curah karena cara meletakkan muatan dengan cara mencurahkan atau menuangkan. Pada waktu pengiriman ore atau biji tambang menuju kapal bulk carrier, terdapat berbagai macam cara, seperti menggunakan poket-poket yang terdapat di pinggir dermaga di Michigan, Amerika Serikat berikut ini. Pada dermaga tersebut, terdapat sekitar 200 poket yang digunakan untuk menuangkan ore ke dalam cargo hold. Ore dari tambang dikirim menggunakan hopper car yang ditarik dengan kereta menuju dermaga. Setelah itu, hopper car tersebut menuju poket untuk proses loading. Saat hopper car berada di dekat poket, penampang saluran pada poket diturunkan ke dalam lubang cargo hold satu persatu. Kemudian bagian bawah hopper car akan dibuka sehingga ore di dalam hopper car tersebut masuk menuju poket dan jatuh ke dalam cargo hold melalui saluran tersebut. Setelah hopper car selesai loading, maka akan digantikan oleh hopper car lainnya dan proses tersebut dilakukan terus-menerus. Selain menggunakan pocket, proses pemuatan juga bisa menggunakan coal unloader lift. Coal unloader lift ini berada di pelabuhan Sandusky, Ohio, Amerika Serikat. Untuk cara kerjanya, hopper car yang membawa muatan batu bara dari tambang satu persatu masuk ke dalam coal unloader lift tersebut. Setelah itu, hopper car akan dinaikkan ke atas menggunakan lift, dan kemudian hopper car ini akan dibalik sehingga batu bara di dalam hopper car akan jatuh ke dalam cargo hold. Setelah proses loading, maka selanjutnya adalah proses unloading ore, yakni proses membongkar muatan yang ada di dalam cargo hold bulk carrier. Pada proses pembongkaran ini, alat yang digunakan juga bermacam-macam, seperti hullet unloader ini. Alat ini dibuat pada tahun 1898, dan saat masih beroperasi dulunya, alat ini digunakan untuk unloading ore di pinggir danau Lake Erie, Amerika Utara. Bentuk dari hullet unloader ini seperti ekskavator yang dipasang pada sebuah rel. Dan untuk cara kerjanya, saat kapal berada di dermaga, alat tersebut akan maju ke depan, lalu bucket pada hullet unloader tersebut akan mengambil ore di dalam cargo hold. Setelah itu, ore akan masuk ke dalam hopper car yang sudah bersiap di bawahnya. Proses unloading juga bisa menggunakan alat clamshell grab yang dipasang pada suatu crane. Grab tersebut dikendalikan oleh seorang operator untuk mengambil ore yang berada di dalam cargo hold. Lalu kemudian, ore akan dimasukkan ke dalam hopper yang sudah disiapkan di dekat pelabuhan. Ketika muatan di dalam cargo hold jumlahnya tinggal sedikit, maka bulldozer kemudian dimasukkan ke dalam cargo hold. Di dalam cargo hold tersebut, ore akan dikumpulkan menjadi satu dengan bulldozer, sehingga clamshell grab akan dapat mengambil ore tersebut, dan proses ini dilakukan berulang kali sampai ore di dalam kargo habis semuanya. Dalam proses unloading ore, juga bisa dilakukan dengan sistem unloader pada bulk carrier itu sendiri. Penggunaan self-unloader ini juga memudahkan dalam pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain. Dalam sistemnya, terdapat gate yang berada di bawah cargo hold
yang dapat dibuka oleh operator. Ore di dalam cargo hold tersebut akan jatuh ke bawah menuju conveyor belt yang terletak di bawahnya. Selanjutnya, operator akan membawa conveyor belt dan membawa ore menuju bagian tengah bulk carrier. Ore kemudian menuju silup conveyor. Ore yang masuk ke dalam silup conveyor ini kemudian dijepit sehingga dapat dibawa menuju bagian atas bulk carrier. Setelah di atas, boom conveyor ini dapat bergerak ke atas hingga 18 derajat serta berotasi ke samping kiri dan kanan hingga 90 derajat. Dari boom conveyor tersebut, ore akan dituangkan menuju kapal lain atau dituangkan pada pinggir dermaga. Dan untuk mengurangi debu, boom conveyor tersebut ditutupi dengan penutup khusus yang berfungsi mencegah debu saat proses unloading dilakukan. Setelah bulk carrier digunakan untuk bongkar muat cargo hold pada bulk carrier ini harus dilakukan proses pembersihan. Karena jika tidak dibersihkan, maka bekas kargo sebelumnya dapat bereaksi saat memuat kargo lainnya. Pada awalnya, dek pada kapal kargo akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu membersihkan bagian penutup kargo menggunakan air bertekanan tinggi. Lalu dilanjutkan, membersihkan dinding cargo hold, barulah lantai cargo hold. Nantinya dilakukan pembersihan terakhir menggunakan air tawar secara menyeluruh, dan jika diperlukan, dapat menggunakan deterjen pembersih. Kemudian selanjutnya, cargo hold akan dibiarkan mengering, yang bertujuan untuk menghilangkan kelembapan di dalamnya. Tergantung dari ukurannya, proses pembersihan ini bisa menghabiskan waktu selama 20 hari untuk 7 cargo hold. Di antara berbagai jenis muatan, batu bara merupakan muatan yang paling sulit dibersihkan, karena setelah dibersihkan dengan air, cargo hold perlu disikat agar debu-debu yang masih menempel hilang seluruhnya. Selain menggunakan cara manual, pembersihan kargo juga bisa dilakukan dengan menggunakan robot. Salah satu perusahaan yang membuat robot pembersih untuk kargo tersebut adalah perusahaan yang bernama CLIN Robotics yang berbasis di Denmark. Dalam melakukan pembersihan tersebut, mereka dapat membersihkan cargo hold secara otomatis yang dikendalikan oleh seorang operator. Robot ini dapat membersihkan berbagai jenis muatan yang telah dimuat oleh kapal, dan proses pembersihannya menggunakan air bertekanan tinggi. Waktu yang dibutuhkan juga 50% lebih cepat daripada pembersihan secara manual, serta dalam proses pembersihannya dapat mengurangi pemakaian cairan kimia pembersih antara 80-100%.